无极剑皇楚霄云，传说中2000年前捕鱼最逆天的剑客。不要！Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Bos Qinchen dan Tuan Muda Ji yang kini tengah menahan gempuran dari niat pedang. Tentunya karena Bos Qinchen sudah menyelamatkan Tuan Muda Ji sebelumnya, jadi ia juga tak mau berhutang budi. Segera ia pun mencoba membantu bos kita dengan menahannya. Sementara untuk Bos Qinchen, ia pun bilang kalau mereka harus bekerja sama dalam melawan niat pedang tersebut. Setidaknya sampai warisan pedang berakhir. Dengan begitu mungkin mereka akan dikirim keluar. Tapi jika tidak, mereka mungkin akan meninggal di sini. Jelas, Tuan Muda Ji pun awalnya cukuplah panik. Namun Bos Qinchen pun langsung menegaskan kalau mereka berusaha dulu dan coba bertahan selama mungkin. Yang pada akhirnya ia pun juga mengeluarkan banyak benderanya dan mencoba untuk membentuk sebuah formasi. Tapi sayangnya Tuan Muda Ji yang menahan gempuran pedang, ia sudah tak kuat lagi dan harus terpental. Untungnya Bos Qinchen yang melihatnya langsung bergerak cepat dan kali ini ialah yang mencoba menahannya. Jelas untuk Tuan Muda Ji karena formasinya memang sudah dibentuk, jadi ia hanya tinggal menyusun benderanya saja. Alhasil tanpa basa-basi lagi Tuan Muda Ji pun menyetujui dan mulai menyusun benderanya tersebut. Tapi sayangnya ternyata bendera milik Bos Qinchen tidaklah cukup untuk membentuk formasi ini. Sontak ia pun langsung meminta semua bahan yang dimiliki oleh Tuan Muda Ji. Untungnya Tuan Muda Ji tak keberatan sama sekali dan memberikan semuanya. Yang sudah jelas Bos Qinchen beneran dibuat kaget dan melihat bahan-bahan tersebut yang memang langka semua. Yang pada akhirnya dengan tungku miliknya ia pun mulai memurnikan semua bahan tersebut. Alhasil tak butuh waktu lama, beberapa bendera pun berhasil dibuat dan Bos Qinchen juga berhasil menyelesaikan formasinya. Yang ternyata formasi ini adalah formasi tingkat 8 atau formasi kaisar. Di mana formasinya adalah formasi bertahan yang mungkin bisa menahan semua serangan itu dalam waktu beberapa jam. Sontak Tuan Muda Ji lagi-lagi dibuat kaget karena Bos Qinchen ternyata adalah seorang master formasi. Yang pada akhirnya sembari memanfaatkan formasi tersebut, mereka juga langsung memikirkan cara bagaimana untuk keluar dari sini. Apalagi setelah ia teliti tempat ini bukanlah untuk memahami niat pedang, melainkan seperti sebuah jebakan. Di mana jebakannya seperti dibuat khusus untuk mengeksekusi orang-orang berbakat. Bahkan siapapun yang masuk ke sini pasti akan meninggal. Sontak Tuan Muda Ji yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah panik dan menanyakan sebenarnya siapa yang membuat warisan pedang ini. Tapi di sana Bos Qinchen tak mau memikirkannya dulu, melainkan hanya fokus mencari cara keluar saja. Sampai setelah cukup lama memikirkannya, Tuan Muda Ji pun mulai pasrah dan mengatakan kalau tak ada jalan keluar dari sini. Tentunya ia benar-benar tak menyangka akan meninggal bersama dengan Bos Qinchen. Sementara untuk Bos Qinchen, ia pun malah menanyakan karena sudah seperti ini. Jadi ia pun meminta agar Tuan Muda Ji mau menceritakan soal kematian dari senior Wushu. Yang ternyata pada saat itu demi mencari teman baiknya yang hilang, kakek buyutnya atau Ji Wushu itu sampai memasuki lembah kematian di tanah terlarang. Tapi sayangnya ia malah tak menemukan apa-apa dan malah jatuh ke dalam sana.
Sontak Bos Qinchan yang mendengarnya itu langsung menanyakan siapa nama teman dari kakeknya itu. Jelas, Tuan Muda Ji pun bilang menurut info dari bibinya, teman dari kakeknya itu adalah orang paling berbakat di dunia ini yang dikenal sebagai Junlin dari wilayah Hu, yaitu master tertinggi yang tidak tertandingi. Yang tanpa diduga, Bos Qinchan yang mendengarnya malah mengatakan kalau kematian dari senior Wushu ternyata demi mencari dirinya. Dengan ini bisa dipastikan sebelum bereinkarnasi dulu, Bos Qinchan adalah praktisi terkuat di dunia ini. Di sana Bos Qinchan pun langsung mengetahui kalau Sang Guan Xi'er dan Peng Xiaoyu lah yang pasti sudah menjebaknya. Karena memang dengan kekuatan dari senior Wushu seharusnya ia tak akan mati dengan mudah. Yang pada akhirnya setelah mengetahui kebenarannya, Bos Qinchan pun mengatakan kalau mereka tak bisa mati di sini dan harus menemukan jalan keluarnya. Bahkan ia pun mencoba merasakan niat pedang yang ada di sini demi mencari kelemahannya. Namun di sana bukannya mendapatkan kelemahan dari niat pedangnya, Bos Qinchan malah berhasil menerobos ke ranah Martial King di tahap akhir. Tapi meskipun ranahnya sudah meningkat, Bos Qinchan tetap saja kesulitan untuk menahan niat pedang di sini. Sampai ketika ia memeriksa niat pedangnya, ia pun mulai menyadari sesuatu. Apakah sesuatu itu? Begitulah yang kini ditanyakan oleh Tuan Muda Ji pada Bos Qinchan. Namun meski begitu Bos Qinchan tidak tahu persis apakah itu. Hanya saja ia sedikit memahami semua niat pedang ini. Dimulai dari tingkat pertama sampai tingkat ke-6. Dia mulai menyatukan setiap pelatihan hingga semua misteri dari ujian pedang ini. Di lantai pertama bos kita diharuskan merasakan aura niat pedang. Sampai di tingkat ke-6 barulah bos kita dilatih untuk melakukan pertarungan alias menahan gempuran dari semua pedang. Sontak saja setelah mengingat semua pelatihannya, seketika bos kita pun bangkit dan mulai mengeluarkan kekuatan pedangnya. Jelas, kekuatan dari Bos Qinchan ini membuat semua pedang, bahkan pedang yang terdiam saja kini ikut bergerak. Perlahan beberapa dari pedang itu mengikuti perintah bos kita sampai berbentuk sebuah pelindung pedang. Di sampingnya Tuan Muda Ji begitu kaget bagaimana bisa kekuatan niat pedang Bos Qinchan menjadi meningkat. Bos Qinchan bilang jika setiap pendekar pedang tentu memiliki persepsi terhadap niat pedang masing-masing. Begitupun niat pedang milik Tuan Muda Ji juga pasti bisa dipahami. Dan inilah yang disebut dengan niat pedang yang sebenarnya, yakni dimulai dari hati bukan dari hawa nafsu. Mendengarkan penjelasan itu, Tuan Muda Ji terus berpikir dan mulai memahami pelatihannya di warisan pedang ini. Sampai akhirnya dirinya pun memahami niat pedang tersebut dan langsung menggunakannya. Terlihat sama halnya dengan Bos Qinchan, Tuan Muda Ji juga bisa memerintah pedang di sana. Yang bahkan dia juga mampu membuat pelindung pedang dari niat pedangnya. Namun Bos Qinchan meminta Tuan Muda Ji untuk tidak menggunakannya dulu nih. Yakni dia meminta Tuan Muda Ji mengeluarkannya nanti saja ketika niat pedang Bos Qinchan sudahlah lemah. Sebelum bergerak menelusuri lantai ke-7 ini, Bos Qinchan terlebih dulu mengambil semua bendera formasinya. Keduanya berjalan menelusuri tempat ini dan di sana Tuan Muda Ji merasakan jika serangan dari semua pedang yang nampak mulai berkurang. Tapi selain itu ada satu hal lagi yang membuat mereka terkejut. Di mana setelah berjalan cukup jauh, Bos Qinchan dan Tuan Muda Ji di sana menemukan adanya sosok manusia lagi yang duduk sudah tewas. Di sampingnya juga ada sebuah pedang yang mendampinginya. Sontak Tuan Muda Ji terkejut bagaimana bisa dia yang seorang diri memasuki lantai ke-7. Di sana di sebelah pedang miliknya juga terdapat sebuah kata yang menginformasikan kalau dia adalah Kaisar Pedang Xiaoyun. Sontak Bos Qinchan menjadi kaget. Dia akhirnya paham bahwa sebenarnya ada sosok yang pernah datang ke sini sebelum ujian pedang dibuka 1000 tahun yang lalu.
Singkatnya, 2000 tahun lebih sosok kaisar pedang ini sudah sampai di lantai ke-7. Jika seperti itu, Tuan Muda Ji lantas mengira-ngira jika seperti ini mungkin saja menara pedang ini juga merupakan peninggalan dari ras asing. Di sanalah Bos Qianchen gerak cepat menghubungi bawahannya untuk menanyakannya langsung. Namun dia sama sekali tidak mengetahuinya nih, karena di masa itu ada banyak ras asing yang datang ke bumi, jadi dia tidak tahu perihal menara pedang ini. Di saat yang sama Tuan Muda Ji kemudian menyadari jika cincin Qian Kun Kaisar Pedang sebenarnya telah menghilang dan ada keanehan lainnya, yakni di tubuhnya tidak terdapat bekas luka ataupun bekas pukulan. Yang ada di sampingnya tersisa sebuah pedang saja yang memiliki kekuatan yang sangatlah kuat. Tuan Muda Ji merasa kagum hingga dia ingin mencoba memegang pedangnya. Beruntung Bos Qianchen segera menghentikannya karena dia merasa ada keanehan dari pedang tersebut. Benar saja, tiba-tiba sebuah ledakan muncul diiringi kemunculan sosok yang mendiami pedang tersebut. Di sana tiba-tiba juga pedang milik Tuan Muda Ji bergerak sendiri dan melawan monster itu. Dan di sana terjadilah sebuah pertempuran. Dan scene inilah sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan akan Mimin lanjutkan lagi di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.